Panca indera mata dan keterbatasan dalam memahami kenyataan. Panca indera mata adalah alat untuk menangkap visualisasi dunia fisik. Namun, apa yang sebenarnya dilihat oleh mata adalah gelombang energi yang terolah menjadi gambaran kenyataan. Mata membaca gelombang tersebut melalui getaran yang merambat dengan prinsip elektromagnetik. Dengan mekanisme ini, sesuatu yang awalnya tidak berwujud menjadi tampak ada. Meskipun sifatnya hanyalah bayang-bayang virtual. Apa yang kita sebut sebagai kenyataan wujud sebenarnya tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah gelombang energi yang diolah oleh mata menjadi hologram virtual. Akibatnya, apa yang tampak nyata di hadapan kita sebenarnya hanyalah ilusi atau fata morgana. Mata manusia hanya mampu menangkap satu lapisan kenyataan, yakni layer dunia. Sedangkan lapisan berikutnya, yang tersembunyi di balik layer tersebut, tidak dapat dijangkau oleh mata karena keterbatasannya. Alam sebagai deretan gelombang energi. Alam semesta ini pada dasarnya terdiri dari gelombang energi yang berderet dalam berbagai dimensi. Ada alam lain yang paralel dengan alam dunia, namun berbeda dimensinya karena gelombang energinya juga berbeda. Alam-alam ini berada di luar jangkauan panca indera manusia. Alam yang berada di atas layer dunia disebut alam akhirat, namun gelombangnya terlalu tinggi untuk ditangkap oleh mata manusia biasa. Kemampuan memahami alam ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari fisika biasa. Disinilah ranah metafisika mengambil peran, yang terbagi menjadi dua jenis. 1. Metafisika ultra. Alam akhirat di atas dimensi dunia, dengan gelombang yang lebih tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh akal serta panca indera manusia. Untuk memasuki alam ini, seseorang membutuhkan proses peningkatan kesadaran spiritual melalui baiat. Pandangan metafisika ultra tidak berpusat pada mata fisik, tetapi terletak di kalbu atau hati sanubari. Proses ini melibatkan pemindahan seluruh fungsi panca indera ke dalam hati, yang kemudian membaca getaran gelombang metafisika tinggi. Second, metafisika infra, alam yang berada di bawah dimensi dunia. Manusia dapat mengaksesnya melalui pengolahan gelombang alam bawah sadar. Praktisi metafisika infra sering digambarkan memiliki mata ketiga yang terletak di antara kedua mata fisik mereka. Mata ketiga ini memungkinkan mereka untuk melihat dan berinteraksi dengan alam jin, siluman, atau realitas supranatural lainnya. Meski mata fisik terpejam, mata ketiga tetap aktif karena pandangan ini masih terhubung dengan gelombang akal dan panca indera. Perbedaan pandangan ultra dan infra. Metafisika infra masih berada dalam kendali akal dan panca indera, sehingga kontrolnya berada di antara kedua mata fisik. Sebaliknya, metafisika ultra sepenuhnya melampaui batas akal. Karena itu, pandangan metafisika ultra berpusat pada hati, kalbu, yang hanya dapat diaktifkan melalui baiat. Hati menjadi alat untuk menyelaraskan getaran manusia dengan getaran gelombang alam yang lebih tinggi, yang memungkinkan manusia melihat akhirat sebagai kenyataan. Prinsip metafisika, getaran sejenis membaca getaran sejenis. Hanya gelombang yang sejenis yang dapat membaca gelombang lainnya. Metafisika yang digabungkan dengan metafisika menghasilkan fisika. Pandangan metafisika yang menggunakan gelombang nur lambat laun akan berubah menjadi kenyataan fisik yang dapat dirasakan. Sebaliknya, jika fisika digabungkan dengan metafisika, hasilnya tetap metafisika atau sesuatu yang abstrak. Karena itu, untuk melihat alam akhirat sebagai kenyataan, seseorang harus melampaui keterbatasan panca indera. Alam akhirat dengan gelombang metafisika ultra adalah realitas tinggi di atas kemampuan akal dan mata manusia biasa. Kesimpulan, metafisika ultra hanya dapat diakses oleh mereka yang telah melalui proses baiat, karena ini adalah jalan untuk mengarahkan seluruh fungsi panca indera ke kalbu. Tanpa baiat, manusia hanya mampu menjangkau metafisika infra, yang meskipun istimewa, tetap lebih rendah dibandingkan dengan dimensi ultra. Mengandalkan mata ketiga saja tanpa menyentuh kalbu
berarti manusia hanya berkutat pada level energi rendah, menjauh dari orbit Tuhan, dan kehilangan peluang untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi.